Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model-model desain pembelajaran. Sebelum masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui uh, apa model-model desain pembelajaran itu. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Model juga diartikan sebagai barang atau benda atau tiruan dari benda sesungguhnya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Agar sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru. Itulah pengertiannya. Yang kedua, bagaimana model-model dan desain pembelajaran. Yang pertama, model-model Azure. Jadi model Azure ini adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar, mengajar atau disebut KBM yang berorientasi ada beberapa 6 di sini menurut teknik yang mengungkapkan tentang model desain pembelajaran. Pertama, analisis learners. Diketahui bahwa bagaimana kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Ada 3 hal penting dapat dilakukan untuk mengenal mereka. Yang pertama itu berdasarkan ciri umumnya, keterampilan dan gaya belajar. Yang kedua, status objektifis menyatakan tujuan pembelajaran ini difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang harus untuk dipelajari. Berikut select methods, media dan material. Ada 3 hal penting dalam pemilihan metode tambahan media, yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran, dengan memilih media yang sesuai dengan melaksanakan media yang dipilih. Dan langkah terakhir adalah memilih atau mendesain media yang telah ditentukan. Berikut list media dan materials. Ada 5 langkah bagi pengguna media, yaitu mereview bahan, sediakan bahan, sediakan persekitaran pelajar dan pengalaman pembelajaran. Berikut require learner participation. Sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi. Berikut evaluate dan revise. Penilaian yang dimaksud ini melibatkan beberapa aspek yang diantaranya menilai pencapaian pelajar, pembelajaran yang dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan guru, dan penggunaan pelajar. Yang kedua, model ADD. ADD adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif,
dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Salah satu fungsinya ADD yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Ada 5 model penggunaan tahap pengembangannya. Yang pertama itu analisis. Analisis ini mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dan melakukan analisis tugas. Berikut desain. Yang kita lakukan dalam tahap desain ini, yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, spesifik, measurable, dan realistik. Selanjutnya, menyusun tes di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian, kita menentukan strategi pembelajaran media yang tepat, harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber pelajar yang relevan, seperti di lingkungan belajar, dan lain-lain. Dan juga kita bisa satukan dalam satu dokumen, bisa juga di print supaya jelas dan mudah dipahami oleh pelajar. Terus development atau pengembangan. Pengembangan ini adalah proses mewujudkan suatu print atau kita analisis desain yang tadi menjadi kenyataan. Artinya jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Salah satu langkah penting dalam tahap ini pengembangannya adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADD yaitu evaluasi. Berikut implementation atau implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Terakhir, evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil atau sesuai dengan harapan awal atau tidak. Yang ketiga, model CAM. Secara umum, CAM adalah model di 5 lingkar jika ditunjukkan dalam dalam sebuah diagram. Model ini menekankan pada interaksi antara berbagai elemen desain pembelajaran. Model CAM juga memberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran sesuai situasi dan kondisi. Mengembangkan sistem instruksional menurut CAM dari mana saja bisa asal saja urutan komponen tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, model CAM dilihat dengan kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Komponen dalam satu desain instruksional menurut CAM adalah hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis tes mata pelajaran. Yang ketiga, tujuan khusus belajar. Yang keempat, aktivitas belajar. Kelima, sumber belajar. Yang keenam, layanan pendukung. Yang ketujuh, evaluasi belajar.
yang ke-8 tes awal, yang ke-9 karakteristik belajar. Jadi ke-9 komponen ini merupakan suatu siklus yang terus-menerus direvisi setelah dievaluasi, baik evaluasi sumatif maupun formatif, dan diarahkan untuk menentukan kebutuhan siswa, tujuannya yang ingin dicapai, prioritas, dan berbagai kendala yang muncul. Yang keempat, model Dick and Carey. Model ini termasuk dalam prosedural. Model ini juga menekankan pada analisis tujuan pembelajaran dan pengembangan instrumen evaluasi yang selaras dengan tujuan tersebut. Dalam model ini sistematif dan struktural, terstruktur. Model ini termasuk dalam prosedur, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pertama itu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan reformasi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi motif. Yang kelima, model PCC atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Model PCC terdiri dari model PCC ini adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan yang berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Model PCC terdiri dari 4 tahap, yakni merumuskan tujuan, kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Ada 4 syarat dalam perumusan tujuan ini, yakni tujuan harus operasional, artinya tujuan yang dirumuskan harus spesifik atau dapat diukur terbentuk hasil belajar bukan proses belajar, berbentuk perubahan tingkah laku. Dalam setiap perumusan tujuannya hanya satu bentuk tingkah laku. Yang berikut, mengembangkan kegiatan belajar. Mengembangkan kegiatan belajar, kegiatan belajar mengajar yakni merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar dan menyeleksi kegiatan belajar perlu untuk ditempuh. Berikut, mengembangkan strategi pembelajaran, di mana merumuskan materi pembelajaran menurut dan menetapkan materi dan memilih alat dan sumber pembelajaran. Berikut model Eastman.
Yang keenam, model Eastman. Model desain pembelajaran yang dirancang agar proses belajar lebih terstruktur dan efektif. Model ini terdiri dari 5 langkah utama yang saling berkaitan. Yang pertama, input. Kedua, proses. Yang ketiga, output. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, pembelajaran. Ketujuh, model Gleish and Ellie. Jadi model Gleish and Ellie ini adalah suatu model pembelajaran sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi materi dan strategi pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tersebut. Mengembangkan sistem instruksional menurut kaum, dari mana saja bisa urutan komponen tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, model CAM dilihat dari kerangka sistem yang merupakan model yang sangat luas. Komponen dalam satu desain instruksional menurut CAM adalah hasil yang ingin dicapai. Kedua, analisis tes mata pembelajaran. Ketiga, menentukan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, menentukan teknik dan strategi, mengelompokkan belajar, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar, menganalisis umpan balik. Dari materi saya dapat saya simpulkan bahwa dari model desain pelajaran ini dapat simpulkan bahwa ada banyak model perencanaan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam memilih model perencanaan pembelajaran, guru tidak boleh memilih secara asal-asalan. Jadi model yang digunakan haruslah model yang direncanakan berdasarkan pertimbangan perbedaan individu di antara siswa yang dapat memberi feedback dan inisiatif universitas murid untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dapat dikatakan berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran tergantung pada efektif tidaknya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Model perencanaan pembelajaran yang baik merupakan fondasi dasar sekaligus kunci pokok dalam kelancaran proses belajar mengajar. Maka dari itu, kita sebagai calon guru harus mencermati lebih dalam lagi model perencanaan pembelajaran yang efektif, mengikuti perkembangan zaman, dan kecanggihan teknologi yang selalu berubah-ubah. Baik, itulah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.